Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Heni Nurakila STRKEP MTRKEP. Saya dosen Prodi Pendidikan Profesi Bidan Universitas Bakti Kencana. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pengajaran saya pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Pasca Salin dan Ibu Menyusui, di mana deskripsi mata kuliah tersebut yaitu memberikan kemampuan kepada peserta didik untuk memberikan asuhan kebidanan pasca salin dan menyusui dengan memperhatikan aspek budaya yang berfokus pada upaya preventif, promotif, deteksi dini, dan rujukan serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat yang didasari oleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah ini yang pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaannya dalam bidang keahlian secara mandiri. Kemudian yang kedua, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasil kerjasama yang mandiri. Kemudian yang ketiga, menguasai metode, teknik, dan pengetahuan prosedural dalam asuhan kebidanan pada kehamilan, persalinan, pasca persalinan, bayi baru lahir, bayi balita, serta kontrasepsi. Kemudian yang selanjutnya, mampu melaksanakan asuhan kebidanan pada masa kehamilan, persalinan normal, pasca persalinan normal, bayi dan balita normal sesuai standar kompetensi bidan vokasi. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, di sini yang pertama mahasiswa mampu mengetahui konsep dasar asuhan Masanipas, kemudian mahasiswa mampu mengetahui tentang kebijakan program nasional Masanipas, mahasiswa mampu memahami perubahan fisiologis dan psikologis pada Masanipas, kemudian mahasiswa mampu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi Masanipas dan menyusui. Kemudian, mahasiswa mampu memahami respon orang tua terhadap bayi. Kemudian yang selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan asuhan parenting self-efficacy pada ibu nipas yang diterapkan pada lingkungan keluarga. Kemudian, mahasiswa mampu memahami konsep anatomi dan fisiologis payudara pada proses laktasi. Selanjutnya ada mahasiswa mampu menjelaskan proses laktasi dan menyusui, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan masalah pemberian ASI, dan mahasiswa mampu melakukan deteksi dini serta komplikasi masa nipas dan juga penanganannya. Bahan kajian pada mata kuliah asuhan kebidanan pasca salin dan menyusui, di sini ada 14 bahan kajian. Yang pertama, konsep dasar asuhan masa nipas, kemudian kebijakan program nasional masa nipas, kemudian perubahan fisiologis dan psikologis pada masa nipas, kemudian peran keluarga dalam menghadapi perubahan psikologis pada masa nipas, kemudian respon orang tua terhadap bayi baru lahir, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi masa nipas dan menyusui, kemudian asuhan parenting self-efficacy pada ibu nipas, kemudian yang selanjutnya konsep anatomi dan fisiologis payudara pada proses laktasi, kemudian proses laktasi menyusui, kemudian masalah dalam pemberian ASI, deteksi dini dan komplikasi masa nipas dan penanganannya, kemudian asuhan home care pada ibu nipas sesuai dengan evidence base, kemudian etika dan kewenangan bidan dalam asuhan nipas, dan yang terakhir dokumentasi kebidanan pada asuhan masa nipas. Metode pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan pasca salin dan menyusui, di sini ada metode untuk kuliah yaitu discovery learning, kemudian ada studi kasus dan praktikum yaitu menggunakan contextual learning dan problem based learning. Karena pada dasarnya pada mata kuliah ini yaitu 3 SKS, 2 SKS teori dan 1 SKS praktik. Kemudian untuk komponen penilaiannya di sini yang pertama dari kehadiran sebanyak 10% untuk bobotnya, kemudian kuis 5%, tugas individu 5%, tugas kelompok 15%, UTS dan UAS disamakan 20%, dan yang terakhir praktikum 25%. Berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan pasca salin dan menyusui untuk pertemuan 11 dengan materi masalah dalam pemberian ASI. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya.
Oke, baik ketemu lagi ya dengan Ibu pada hari ini dalam mata kuliah asuhan kebidanan pasca salin dan menyusui. Oke, sekarang kita masuk di minggu ke-11 ya. Kita pada hari ini akan membahas terkait masalah dalam pemberian ASI. Oke, pada minggu sebelumnya, di minggu 10 kita sudah membahas terkait definisi ASI, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan ASI tidak lancar, itu ya, dan anatomi fisiologi payudara. Oke, di sini ada yang masih ingat nggak? Apa sih ASI? Oke, Tuti silakan. ASI adalah cairan hasil sekresi kelebihan payudara wanita yang baru melahirkan yang berfungsi sebagai sumber utama nutrisi pada bayi. Oke, tepat ya. Yang lainnya masih ingat ya? Apa itu definisi ASI? Oke, terima kasih Tuti untuk jawabannya. Ya, baik. Sebelum perkuliahan dimulai, kita absen dulu ya, karena sekarang sudah ada absen via Edlink masing-masing. Tapi akan Ibu tampilkan di depan ya untuk barcode-nya. Silakan untuk di barcode terlebih dahulu. Oke, silakan Ji. Boleh di-scan dari handphonenya. Oke, lanjut. Regita. Oke, udah semua ya untuk absennya. Oke, kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini terkait masalah dalam pemberian ASI. Oke. Nah, di sini kita akan membahas terkait 3 masalah. Ada yang udah tahu ya, kira-kira masalahnya apa aja sih yang biasa kita temui? Atau belum tahu? Apa, Dian? Ada kandungan ASI, Ya. mastitis, sama Akses. Oke. Cuma mungkin belum tahu ya apa itu mastitis, apa itu bendungan ASI, dan apa itu abses. Ya, betul ya. Di sini kita akan membahas terkait yang pertama bendungan ASI, kemudian mastitis dan abses payudara. Kita bahas yang pertama dulu ya terkait bendungan ASI. Ya, definisinya apa sih bendungan ASI? Nah, kalau bendungan ASI ini terjadi pada hari-hari pertama pasca salin. Hari-hari pertama pasca salin itu berarti hari pertama sampai hari ketiga. Biasanya memang ASI itu belum keluar lancar ya. Jangan khawatir ya, tapi biasanya ibu-ibu baru, apalagi ibu yang baru melahirkan anak pertama itu kadang takut, khawatir, apalagi tekanan dari keluarga, ini gimana kasihan bayinya rewel, padahal nggak apa-apa ya, bayi itu masih bisa bertahan sampai 3 hari. Oke, ini tuh akibat adanya penyempitan ductus lactiferus. Kemarin masih ingat kan ya di anatomi fisiologisnya terkait bagian internal payudara. Oke, di sini tandanya kemudian ada bengkak, nyeri payudara, sebagian bisa seluruh, kemerahan, teraba keras, dan juga demam. Jadi kadang ada bengkaknya tuh sebagian, kadang juga semuanya. Kemudian terlihat kemerahan dan juga ada teraba keras dan kadang disertai demam si ibunya. Gimana sih penata laksanaannya? Yang pertama jelas ya, kosongkan ASI. Berarti dengan cara susui aja terus menerus. Jadi jangan sampai tidak disusui supaya ASI-nya tetap keluar lancar ya. Oke. Next ya, yang kedua di sini ada mastitis. Oke, kalau mastitis ini berarti definisinya adanya infeksi pada payudara dengan tanda radang akibat statis ASI. Statis ASI itu berarti ASI tidak keluar ya, jadi ASI-nya tuh tersumbat gitu ya, dan adanya juga infeksi. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Enggak? Oke, nanti ya. Nah, kemudian tandanya apa? Sama ya, ada payudaranya terasa berat, panas, dan juga keras. Oke, kemudian penata laksanaannya di sini berarti kosongkan ASI dengan menyusui terus-menerus, kemudian diberikan kompres hangat supaya tidak sakit, dan juga pemberian antibiotik seperti itu. Oke, boleh ditulis? Ya, ditulis ya. Kalau memang ada yang perlu ditulis terkait tanda dan gejalanya, misalkan nanti penata laksananya apa, kita harus tahu perbedaannya, karena kan nanti ya di akhir tingkat kan kalian akan menghadapi uji kom. Biasanya ada masalah-masalah dalam pemberian ASI, kita harus tahu tanda gejalanya itu sebagai keywordnya ya, atau kata kuncinya. Oke, yang terakhir di sini adalah abses payudara. Oke, abses payudara itu apa? Ini sebenarnya kalau abses payudara itu lanjutan dari mastitis. Tapi bedanya kalau misalkan abses payudara itu ada benjolan biasanya.
Nah, si benjolan itu tuh sebenarnya dari ASI yang memang tidak keluar sehingga terbendung gitu ya dan menjadi abses dan bahkan mengeluarkan cairannya itu yang seperti bau nanah atau pus gitu ya bahasa medisnya. Nah, tandanya ini ya, payudara pasti bengkak, kemerahan dan terdapat benjolan dan berisi nanah dan juga demam. Sehingga penata laksanaannya sebenarnya kalau untuk abses itu harus udah langsung dirujuk ke dokter. Jadi kita sebagai bidan itu hanya di basic dasarnya saja. Dan biasanya nanti kalau untuk dokter itu memberikan penata laksanaannya itu dengan diinsisi. Jadi si benjolan itu tuh harus dikeluarkan si isi cairannya. Karena kadang cairannya itu sudah bercampur dengan nanah sehingga bau. Itu pasti susah untuk menyusui karena teraba sakit. Oke, tadi sudah disampaikan ya materi yang dari Ibu terkait masalah dalam pemberian ASI. Oke, barangkali ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan terkait materi hari ini? Ibu izin bertanya. Oke, silakan Pani. Ibu, apakah ada makanan dari tumbuhan atau bahan-bahan alami yang bisa dimanfaatkan untuk memperlancar produksi ASI? Oke, bagus ya pertanyaannya. Apakah ada yang tahu nggak di sini sebelumnya? Kira-kira apa aja? Yang biasanya tahu? Daun apa, Hani? Daun katuk. Oke, jadi tadi ya kata Pani, apa sih tanaman yang memang mudah ditemui ya untuk membantu dalam booster ASI alami? Banyak ya, tadi tepat ya. Dari Hani jawabannya ada daun katuk. Karena itu sudah familiar ya. Biasanya sudah sering kita temui pada ibu-ibu menyusui, biasanya kasih aja sayur katuk. Padahal banyak ya. Sekarang tuh ada ya daun kelor tuh, itu lebih bagus ya. Daun kelor tuh bisa untuk berbagai untuk pengobatan untuk penyakit ya seperti itu. Kemudian salah satunya juga termasuk bisa merangsang untuk membantu booster ASI. Kenapa? Karena dalam daun kelor itu ada kandungan yang mampu membantu merangsang hormon prolaktin untuk memproduksi ASI. Ya, itu salah satu zat kimianya itu namanya polifenol. Ya, Ibu juga sekarang lagi penelitian dan sebelumnya juga sudah pernah membuat makanan berbahan daun kelor untuk ibu menyusui, yaitu pembuatan bolu kukus. Dan sekarang mau buat lagi makanan yang berbahan dari kelor tapi diinovasi menjadi risol. Ya, jadi nanti itu sama targetnya untuk ibu-ibu menyusui supaya apa? Target akhirnya itu untuk mensukseskan ASI eksklusif. Jadi harus bisa memberikan ASI sampai bayinya itu usia 6 bulan. Bisa dipahami, Pani? Oke, masih banyak sebenarnya, tapi itu yang sekarang lagi tren tuh daun kelor ya. Dan selain daun katuk yang memang sudah familiar sebelumnya. Untuk materi hari ini kita sudah selesai ya. Tadi referensinya ini ya. Jadi ada yang dari buku Ibu juga ya. Kebetulan Ibu dengan tim karena mata kuliah Askep Salin itu dengan Bu Meti dan juga Bu Maria. Sini Ibu juga sudah menulis buku. Kemudian ini juga ada jurnal Ibu yang terkait penelitian tadi yang sudah Ibu bahas terkait pertanyaan dari Pani, tanaman apa saja yang memang bisa membantu dalam booster ASI, salah satunya ini. Oke, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan lagi, sekian untuk hari ini ya pertemuan di minggu ke-11, sampai jumpa di minggu ke-12. Terima kasih, semoga apa yang telah Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan di kehidupannya masing-masing. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian deskripsi singkat video rekaman proses pembelajaran mata kuliah Asuhan Kebidanan Pasca Salin dan Menyusui, Prodi Pendidikan Profesi Bidan Universitas Bakti Kencana. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 dalam bidang pengajaran. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.